ya Kak. Salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Serna Maharani, SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kita mulai dari pelaksanaan demokrasi yang pertama, yaitu pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan. Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen yang lainnya belum sepenuhnya terwujud. Partai politik tumbuh dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan cara menanamkan anti penjajahan. Pemilihan umum pada masa ini belum dapat dilaksanakan. Kita lihat demokrasi pada masa parlementer, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Undang-undang sementara 1950 dijadikan sebagai landasan konstitusional. Menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer, tetapi dengan dua konsep pemegang kekuasaan. Kekuasaan negara dipegang oleh presiden sebagai kepala negara, dan kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen. Merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena elemen demokrasi ditemukan terwujud dalam kehidupan politik, seperti lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan perannya yang sangat tinggi dalam proses politik. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Pemilu hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 1955, tetapi dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya. Demokrasi parlementer hanya bertahan 9 tahun seiring dikeluarkannya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian masuk lagi demokrasi pada masa terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Karakteristik politik demokrasi terpimpin bisa dilihat mengaburnya sistem kepartean, terbentuknya dewan gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi semakin lemah, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden Soekarno juga menyatakan prinsip demokrasi terpimpin setiap orang diwajibkan untuk berbakti pada kepentingan umum. Tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin dari prinsip berdasarkan Pancasila bisa dilihat adanya pelanggaran prinsip-prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, pengakuan hak azazi warga negara di bidang politik, pelampauan batas wewenang, pembentukan lembaga negara ekstra konstitusional, dan pengutamaan fungsi pimpinan atau presiden. Lanjut lagi pada masa era Orde Baru, yaitu terbentuk tanggal 1 Oktober 1965. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPR. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru hanya sebatas gagasan, belum sampai pada tataran penerapan.
Bisa dilihat dari karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali jauh dari semangat demokrasi. Pelaksanaan hak dasar warga negara dan perwujudan jaminan hak asasi manusia kurang dirasakan. Dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan, rezim tidak memberi ruang bagi kehidupan demokrasi. Karena rezim Orde Baru ditandai adanya dominannya peran dari ABRI dan birokratisasi sentralisasi pengambilan keputusan politik. Pengeberian peran dan fungsi dari partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengambang, monopoli ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Dari uraian tersebut dapat terlihat, demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kita lihat lagi demokrasi pada masa reformasi sampai dengan sekarang. Ada 4 kunci pokok sukses atau gagalnya transisi demokrasi. Yang pertama, komposisi elit politik, desain institusi politik, kultur politik, dan peran masyarakat madani. Pada masa Habibie muncul indikator demokrasi di Indonesia, yaitu diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Diberlakukannya sistem multipartai. Kemudian mulai terwujudnya kehidupan demokrasi di era reformasi juga ditandai dengan adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitan keberadaannya di sebuah negara demokrasi. Di amandemennya pasal-pasal dalam konstitusi negara RI. Adanya kebebasan pers. Dijalankannya kebijakan otonomi daerah dan pembuatan paket perundang-undangan politik. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.